Oke Sobat Sejarah, bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan dalam video kita kali ini kita akan mengunjungi benteng Fort William I di Ambarawa. Benteng ini sempat viral di sosial media karena beberapa tahun yang lalu benteng ini telah direvitalisasi, dan saat ini pada bulan November 2025 benteng ini telah dibuka untuk umum. Dan bagaimana keadaan benteng Fort William I saat ini? Kita saksikan bersama-sama video saya kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu update video-video terbaru, unik dan menarik tentang sejarah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Oke, ini dia video. Oke Sobat Sejarah, saat ini saya sedang berada di Fort William I Ambarawa. Kita sudah tiketing dan masuk pintu utama. Di sini ada satu guest house, ya. Kita bisa melihat di sini ada lubang. Ini dahulu terdapat mekanisme roda untuk menggerakkan jembatan angkat, ya. Di sana ini ada beberapa lengkukan. Ini adalah beban yang digunakan untuk mengangkat jembatan. Oke Sobat Sejarah, selain kita bisa menikmati spot foto di benteng Fort William I, kita juga bisa bercengkrama dengan burung kakak tua atau burung hantu yang telah disediakan untuk pengunjung bisa bersuah foto bersama hewan tersebut. Oke, ini sangat unik karena hewan tersebut sangat jinak, dan nanti kita bisa foto bareng-bareng dengan burung hantu atau burung kakak tua tersebut. Oke Sobat Sejarah, di depan saya ini adalah salah satu bastion yang berada di benteng William I Ambarawa. Bastion ini berupa casemate bastion yang memiliki jendela banyak, ya. Jadi benteng Fort William I ini bukan merupakan sebuah benteng pada umumnya. Benteng Fort William I ini merupakan benteng yang menganut sistem perkubuan pada abad ke-17, namun sudah dimodernifikasi melalui adanya bastion casemate ini atau casemate bastion yang tampak di depan saya ini. Lalu untuk bastion yang sebenarnya itu berada di sini sebenarnya. Di sini dulu ada lantai 2-nya, namun lantai 2 itu berada di sini, di atas. Namun sudah banyak yang rusak, ya. Jadi ini tahun pembangunannya, di setiap bastion itu terdapat tahun pembangunan 1834 sampai dengan 1843. Dan untuk bastion yang lain pasti ada angka tahun yang berbeda. Dan ini merupakan bagian dari bastion benteng Fort William I. Dan di depan sana itu adalah casemate bastionnya. Di depan saya itu adalah barak militer memanjang dari selatan ke utara. Kemudian di sini ada satu bastion yang tadi kita bisa melihat tahun pembangunannya antara tahun 1834 sampai dengan 1843. Jadi bastion ini dibangun kisaran waktu 10 tahun, ya.
Dan perlu kalian ketahui bahwa dulunya benteng Fort William I ini warnanya putih, lalu karena plester tersebut tidak bertahan lama, tinggal menyisakan batu bata yang terlihat di sini. Oke sobat sejarah, di sini kita akan melihat salah satu isi dari barak militernya. Kalau kita dilihat dari luar ini banyak jendela-jendela ya, dan ini dalamnya seperti ini. Ini adalah salah satu dalam barak militer benteng Fort William I. Di sini ada satu ruangan begitu, ini digunakan untuk beberapa orang. Dan ini lorongnya. Dan konon benteng Fort William I ini mampu menampung 12.000 pasukan ya, infanteri. Jadi seperti ini lorong dari benteng Fort William I. Dan ini dahulu ada lantainya ya, kalau kita bisa melihat itu ada bekas dari kayu. Dulu ini ada lantainya begitu, kemudian dibiarkan terbuka, dan ini bagian atasnya diberi kanopi transparan ya. Oke sobat sejarah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk memasuki satu kawasan di mana kawasan ini menjadi salah satu favorit spot foto bagi pengunjung benteng Fort William I di Ambarawa. Untuk memasuki kawasan spot foto di benteng Fort William I di Ambarawa, ini kalian diwajibkan membayar 10.000 untuk satu orang pengunjung. Jadi tiket ini di luar dari tiket yang pertama tadi. Kalau tiket yang pertama tadi kita membayar 15.000 untuk satu orang pengunjung. Jadi untuk memasuki spot foto di benteng Fort William I di Ambarawa, ini kalian dikenakan biaya tambahan sebesar 10.000 untuk satu orang pengunjung. Jadi, apa yang menarik pada kawasan spot foto ini? Kawasan spot foto ini menyajikan deretan mobil-mobil klasik yang bisa menjadi koleksi foto kalian saat berkunjung di benteng Fort William I di Ambarawa ini. Oke sobat sejarah, di sini saya menemukan sebuah besi pancang ya. Jadi besi ini banyak ditemukan pada bangunan-bangunan era abad ke-19 sebelumnya. Sebelum ditemukan beton cor bertulang ya. Jadi struktur beton cor bertulang itu pertama kali dikenalkan di Hindia Belanda pada tahun 1916, dan bangunan pertamanya itu terdapat di Kota Lama Semarang, yaitu Gedung Nilmai Van 1859. Itu dibangun oleh Hollands Beton Maskapai. Jadi struktur besi pancang seperti yang di depan kita ini lihat, ini banyak terdapat pada bangunan-bangunan yang sebelum era itu. Jadi seperti ini, nanti akan ditanam besi pancang, dan beberapa itu nanti terdapat di antara pilar dan dinding, biasanya di atas atap begitu ya. Ini banyak terdapat di bangunan-bangunan sebelum era abad ke-19. Oke sobat sejarah, jadi dari sinilah dulu Belanda memotret
benteng Fort William I dari tengah Parade Plan. Jadi tepat di depan saya ini bernama gerbang Mauritsbreker, yang menurut koran Algemeen Handelsblad voor Nederland Indies yang diterbitkan pada tahun 1930 menyebutkan bahwa benteng pertahanan Fort William I ini memiliki pintu gerbang bernama Maurenbreker. Gatehouse Maurenbreker ini terdiri dari 3 lapis pintu gerbang. Yang pertama di depan saya ini, satu pintu gerbang berada di barak militer yang terlihat di depan saya ini. Kemudian satu pintu gerbang lapis kedua itu berada di redoubt atau bagian dari benteng Fort William I, itu ada lapis kedua. Kemudian lapis ketiganya itu adalah bagian Ravelin. Ravelin itu satu bagian dari benteng Fort William I yang digunakan sebagai gudang amunisi dan logistik. Jadi Ravelin di sini ini menurut koran Algemeen Handelsblad voor Nederland Indies tahun 1930 disebut juga gudang Braver. Jadi Ravelin yang berbentuk bastion casemate itu sering disebut gudang Braver karena memang tempat itu digunakan sebagai gudang logistik dan gudang amunisi. Lalu di samping saya ini ada satu buah bangunan Indies yang bergaya klasik. Ini merupakan salah satu bangunan utama dari benteng Fort William I. Ini merupakan bangunan yang ditempati oleh para perwira Kenil Koninklijk Nederland Indies Leger. Jadi yang pernah menempati gedung ini salah satunya adalah Rudolph John MacLeod, seorang perwira yang dikirim ke Ambarawa pada tahun 1897 bersama istrinya bernama Magdalena Gertruida MacLeod. Magdalena Gertruida MacLeod ini adalah seorang yang pernah menggemparkan bumi belahan Eropa pada masa Perang Dunia Pertama. Nama lain dari Magdalena Gertruida MacLeod atau Magdalena Zille itu adalah matahari. Jika saya menyebut nama matahari, pasti kalian yang gemar sejarah itu pasti tidak asing ya. Jadi matahari ini adalah seorang penari latar vulgar ya, dalam tanda kutip pada waktu itu, yang mempelajari tarian Jawa kemudian menjadi seorang penari latar yang disangka sebagai mata-mata Jerman yang kemudian dihukum mati dengan ditembak di Perancis ya pada saat itu. Maka jadi spot ini berisi tentang mobil-mobil klasik ya. Dengan membayar 10.000 kita bisa melihat mobil-mobil klasik di sini. Dari sini kita bisa melihat bengkel kavaleri yang merupakan dari bagian gerbang Maurenbreker lapis kedua. Di depan sana ini adalah bengkel kavaleri. Dari sini ini satu ruangan yang digunakan untuk barak militer. Cuman kita harus hati-hati ya, karena saya melihat ada bagian yang retak ya. Ini bagian atas dari barak militer benteng Fort William I. Ini seperti ini. Kita bisa melihat strukturnya. Riskan sekali ya. Jadi ada bagian yang belum terperbaiki ya. Ini jika saya menginjak lantainya ini serasa bergetar sobat sejarah. Jadi saya tidak akan lama-lama di barak militer ini. Saya akan turun lagi.
Oke, di depan saya ini adalah bengkel kavaleri atau garasi kavaleri, tempat di mana tank-tank Koninklijk Nederland Indisch Leger diparkirkan ya. Ya, ini namanya garasi. Garasi ini. Ini satu pos redoubt yang dibangun oleh militer Belanda. Oke, sobat sejarah, saat ini saya sedang berada di kolam serapan ya. Di sini di depan saya ini adalah bengkel kavaleri atau garasi tempat di mana tank-tank militer Koninklijk Nederland Indisch Leger diparkir. Benteng kavaleri ini atau garasi kavaleri ini merupakan salah satu pos dari pos penjagaan yang bernama redoubt, yang salah satunya berada di sini. Kemudian di daerah Wawar ada lagi satu di Candi Dukuh dan satunya lagi di Tuntang. Jadi 3 pos redoubt itu merupakan pos pantau milik militer Belanda. Kita lihat ini gudang Braver. Ini adalah salah satu Ravelin. Ya. Ada gunungnya. Ya, itu gunung. Ravelin, Bastion Ravelin. Dibangun sekitar tahun 1844 sampai dengan 1848. Gudang Braver ini berisi logistik dan persenjataan militer Hindia Belanda. Ini sudah mengalami peninggian tanah. Jadi kita jika melewati pintu-pintu di sini, kita harus menunduk ya. Ini sudah mengalami peninggian tanah. Dan di atas ini dahulu ada lantai 2 ya. Ini ada bekas-bekas kolong kayu yang sudah hilang ya. Ini gudang Braver. Ini lihat sini, dari sini. Jadi ini salah satu casemate bastion yang dimiliki oleh benteng Fort William I. Di sana itu ada Gunung Telemoyo dan Gunung Kelir yang bisa kita lihat dari casemate bastion ini. Ayo, itu apa itu? Aku takut. Kenceng. Coba ayo buka bisa mas. Yo, turun bisa enggak? Nggak bisa. Ya sini. Iya. Bisa ada laut di situ ya. Ya, ini kita lihat dari depan. Bisa ya. Oke, kita di depan kita ini adalah kolam resapan ya. Dan ini adalah gudang Braver atau bastion bernama Ravelin. Bastion Ravelin ini adalah bastion Ravelin lapis kedua sebenarnya. Dalam rancangan Belanda dulu, ya, iya. Dalam rancangan Belanda dulu, bastion ini ada sambungannya di depan ini. Ini berbentuk segitiga, itu bastion Ravelin lapis pertama. Jadi bisa dikatakan adalah Ravelin ini merupakan benteng pertahanan lapis kedua. Dan dari Ravelin kemudian di belakang garasi kavaleri dan barak militer itu merupakan satu gates atau satu gerbang yang bernama Maurenbreker, yang dalam koran Algemeen Handelsblad voor Nederland Indisch yang terbit pada tahun 1930 itu disebutkan bahwa ketiga lapis pertahanan ini bernama Maurenbreker. Ini
merupakan tempat penyimpanan logistik dan persenjataan. Ini ada di beberapa sudut. Jadi di sana itu juga ada satu, cuman belum direvitalisasi. Kemudian sini ada juga. Nanti di sebelah sana juga ada, masih ada kayak gini. Oke, dari Casemate Bastion, Ravelin, dan garasi kavaleri serta deretan pintu gerbang yang bernama Maurensbrecher, kita menuju ke Bastion Casemate ya. Ini salah satu bastion yang dimiliki oleh benteng Fort William I Ambarawa. Jadi merupakan jenis bastion Casemate yang terdapat banyak jendelanya. Jadi jendela itu digunakan sebagai perimeter untuk memantau musuh dari kejauhan. Ini salah satu bastion Casemate yang dimiliki oleh benteng Fort William I. Kita bisa melihat banyak jendela di sini. Ini di luar sana juga ada jendela seperti ini. Dan ini juga ada garasi kavaleri juga. Jadi benteng Fort William I ini seperti papan catur ya. Di sini ada tempat pion, yaitu barak militer infanteri. Kemudian ada bastion. Ini bastion. Ada kavaleri atau garasi kavaleri. Ini kalau di papan catur itu kudanya ya. Kemudian ada Raja, Ratu, dan Perdana Menteri. Itu berada di bagian tengah, yaitu pada rumah dari pejabat tinggi atau perwira militer.